anut Ustaz Minan ae. Hah? Nggih. Kula kapure tangletan Ustaz Minan. Nggih. Nggih, Ustaz Minan, ini paragraf 1 ini ada 3 komposisi menarik sebetulnya. Dan setiap komposisi itu mengandung menu yang berbeda. Lah, kita lihat ada komposisi taat, komposisi tauhid, komposisi nafsu ammarah. Jika digambarkan dengan piramid terbalik misalnya, dulu mana? Kalau Umar tadi itu ammarah bisu, itu tauhid terus taat misalnya gitu, atau ammarah bisu taat atau terus tauhid. Ini komposisi yang ada di sini. Kenapa kok seperti itu? Di akhir itu hatta taqtahima da'imat tauhid. Ternyata ada yang mendahulukan ceritanya seperti apa tadi itu, biar tahu segala macamnya, berbuat jelek dan pernah kalah di situ dan dimenangkan oleh Allah. Berarti dari tidak taat dan tidak bertauhid. Lah, kita kan tidak seperti itu. Lah, maunya ini bisa mengalahkan ammarah dengan taat atau dengan tauhid dulu. Niku Ustaz Minan. Pertanyaannya dengan taat atau dengan tauhid dulu? Kok dibaleni jelas. Buatan watas klien. Kalau jawab dengan taat alasannya apa? Kalau dengan tauhid hujahnya apa? Kalau suwi-suwi. Ingat ya udah itu. Itu mboten kagungan seperti panjenengan. Ya, secara otomatis kalau melihat kaitannya dengan Umar itu dengan mengikuti atau terjerumus dalam nafsu ammarah dulu sehingga ia bisa mengerti lubang atau ranjau yang ada dalam ranjaunya nafsu ammarah sehingga ia menjadikan taat setelah mendapatkan ma rahima rabbi. Sing mang lho sing kari taat dhisik ta tauhid dhisik ngene lho. Secara otomatis nggih taat dulu aku. Alasannya? Alasannya karena kita juga seorang hamba. Di sini disebutkan ketika kita taat secara otomatis yuhibbuhu wa yardahu. Taat-taatan. Ya, taat dulu. Alasannya itu ya ini hatta taqtahima da'aimut tauhid. Ini menunjukkan bahwa taat dulu apa tauhid dulu? Ya taat dulu. Alasannya hujahnya ya ini hatta taqtahima ini. Dan dalilnya lagi wa qala ta'ala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami utus sang utusan itu kecuali agar ditaati. Yang bisa taat itu biiznillah. Tidaklah Rasul diutus itu kecuali ya agar ditaati. Setelah taati engko sidq baru tauhid. Terus fana, terus bakok. Ya begitu pun man yaqumu maqamah. Ya, tidaklah waliyan mursyida atau asyaikhul murabbi itu
dipilih oleh Allah illa liyuta'ah biiznillah, kecuali untuk ditaati. Apanya aja. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Gus Irfani. Saya tujukan kepada Ustadz Minan pula. Supaya bebas ngono lho anu niku. Terus kan saya bukan pelaku, gak oleh. Saya bukan pelaku. Kabeh pelaku iki. Sesuai dengan pasal yang ke-32, yaitu mendahulukan taat kepada Syekh Murabbi mengalahkan taat kepada siapapun. Selama seorang fakir atau murid itu taat kepada Syekh Murabbi, itu pasti murid itu akan dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah. Lantas setelah mengetahui bahwasanya agar seorang murid itu, rata-rata seorang murid dan fakir kepingin dicintai dan diridhoi oleh Allah, dia mengetahui, dikasih tahu bahwasanya nafsu amarolah yang menjadikan engkau tidak bisa taat kepada Syekh Murabbimu. Untuk pengertian tentang mengalahkan, intinya tidak taat kepada siapapun kecuali hanya ke Syekh Murabbi. Bukan tidak taat kepada siapapun, mendahulukan taat. Iya, maaf. Bukan tidak taat kepada siapapun, salah itu. Mendahulukan, hanya mendahulukan kepada Syekh Murabbi, itu termasuk kepada kedua orang tua, juga kepada guru kita dulu, baik guru pelajaran umum maupun guru pelajaran agama yang ketika dulu di pesantren, ketika bersamaan dipanggil, bersamaan manggilnya, maka kita harus mendahulukan Syekh Murabbi. Bahkan ketika saya bekerja di Kuantum, ya itu di Kuantum, perusahaan Kuantum, itu ya, kemudian ketika juragan Kuantum memanggil saya bersamaan dengan Syekh Murabbi, lantas ketika Syekh Fakir atau si murid ini mendahulukan juragan Kuantum, maka mustahil si murid atau fakir ini menerima cinta dari Allah sekaligus diridhoi oleh Allah. Apakah itu termasuk bagian daripada nafsu ammaroh mendahulukan selain Syekh Murabbi? Ustadz Minan. Ya, jelas, karena di sini jelas apa? Nggak jelas apa itu, jelas menuruti nafsu ammarah bisu, karena kalau mendahulukan taat kepada Syekh Murabbi, mendahulukan Kuantum tadi, mendahulukan Kuantum. Pertanyaannya apakah mendahulukan Kuantum? Kasing teluiti, emang terakhir emang kalau mendahulukan taat Murabbi itu apakah termasuk nafsu ammarah? Ya tidak. Ini ya, langon banget. Pertanyaannya apakah mendahulukan juragan Kuantum menyampingkan perintah Syekh Murabbi itu apakah termasuk mengikuti nafsu ammarah bisu? Ya, jawaban saya jelas. Iya, itu murate ngono, tapi kalimatnya sing metu kok lisane mang gak ngono. Sing terakhir iku jawabannya tidak. Baru diuraikan kalau mendahulukan taat kepada Syekh Kuantum, itu tuh Syekh itu iya, jelas iya nafsu amarah itu. Kalau mendahulukan juragan Kuantum jelas Syekh, jelas Syekh nantinya. Jelas Syekh. Tapi ini harus kalian pahami, taati Syekh Al-Murabbi. Wong Syekh saja kalian kudu apal definisine. Asy-syaikhu man syahidat lahu dzatuka bitaqdim wa sirruka bita'zim. Lali-lali kalian, ya lalian jane. Asy-syaikhu huwa man syahidat lahu dzatuka bitaqdim wa sirruka bit wasir
man syahidat lahu dzatuka bitaqdim wa sirruka bitta'zim. Hadza huwa asy-syaikh. Nek wis iktikad ngono, ya wis itu menjadi, ya itu yang dimaksud Abi di depan tadi itu, sama dengan berurusan dengan Allah. Masuk ke wasiat kedua, dahulukan urusan Allah. Jenenge dahulukan itu ya dahulukan. Terus sifat syekh sing al-murabbi. Kenapa? Karena ada sudah makom syekh, sudah, yaitu man syahidat lahu dzatuna bitaqdim wa sirruna bitta'zim. Tapi dia tidak al-murabbi. Nah ini syekh yang murabbi. Ini sama dengan waliyan mursyida. Nek wis iktikad ngono, ya ini keharusan mendahulukan taat kepadanya dibanding siapa saja pun. Itu yang dimaksud Abi di 7 wasiat ayahanda guru. Yang kedua, dahulukan urusan Allah. Kemudian istilah di pesantren-pesantren wakile kiai pengasuh itu jenenge ini sudah menjadi bahasa pesantren, murabbi Bu. Ya dorong iku cucuk ngono iku cek didongani muga-muga dadi murabbi. Dorong al-murabbi. Nah iki wis asy-syaikh wis al-murabbi. Iku kudu taqdimi ta'ati syaikhil murabbi ala kulli ta'ah. Asy-syaikhul murabbi huwa alladhi yaqumu maqaman nabi al-mursal. Ustaz Minan, ini kapokmu kapan? Paragraf gak oleh niru Abi ngono. Engko nek kalian melok muni ngono nang Ustaz Minan, lho bandul. Sing oleh mek Abi tok. Nah, ini dari paragraf ini, wa annahu yajibu alaihi mujahadatuha hatta taktahima da'aimut tauhid. Kita diperintah terus perang, wajib merangi nafsu ammarah itu sampai tiang-tiang tauhid berdiri tegak. Di situ ada kalimat da'aim, tiang-tiang. Bagaimana untuk mengetahui tiang-tiang itu apa dan berdirinya tiang-tiang tauhid itu? Kemudian yang kedua, kalau tiang-tiang tauhid itu sudah berdiri tegak, apa terus nggak perang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana untuk mengetahui tiang-tiang tauhid itu berdiri tegak? Kau usah dibaleni. Wis paham kabeh. Langsung dijawab. Ya, secara otomatis kita mengiktikadkan bahwa kita hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kita bisa menang dengan nafsu ammarah bisu ini kesemuanya atas pertolongan Allah. Dengan mengakui ketidakbisaannya ini, di sini akan jelas bahwa ia sisi ketauhidannya sudah bisa berdiri tegak. Karena manusia itu pada hakikatnya adalah yang diberlakukan oleh Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Jare Ustaz Ulum sing ngene iki jawaban ngene iki bias ngene iki. Aja sing bias ngono. Wong atase pertanyaane jelas.
Apa atau bagaimana tanda-tandanya kalau tiang-tiang pancang tauhid seseorang itu sudah berdiri tegak? Yes koyok gunung sih nggak kena dirubuhno, ngene ya. Gak iso dirubuhno. Sapa sing niat ngrubuhno rubuh dhewe. Sapa sing niat ngejur ajur dhewe. Terus apakah kalau Da'imu tauhid sudah berdiri tegak itu apakah tidak berperang? Ya tidak. Nafsu amarahnya sudah ganti, yang tadinya bisu berganti bil khair. Alias wis dadi anak buah nafsu amarah. Ya gak ana perang wis. Wis duduk mongso. Wis nyerah ngono. Yo ngene lak genah singkat padet. Gak bias ngono. Wis ah. Nggih, dialih kaji temenan nih malam ini. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya gak kena dirubuhno. Makna gak kena dirubuhno iki oleh siapa? Siapa saja, apa saja anu. Jenenge anu wis gak kena dirubuhno wis. Itu wis dadi gunung. Nek diumpamano sajarah uwit ngene sajaratul iman wis koyok beringin. Gede suwayu ngene. Ngayup-ngayupi wis kena digawe ngiyup-ngiyup anu. Jadi mana wis dadi gunung. Jenenge dadi gunung, umpamane gunung nduk laut pisan. Gunung es. Kapal selam nubruk ajur kapal selam. Gak iso dirubuhno. Sing dikarepi sing takon nak ngono ah. Ho ngono. Kandhani kok. Jadi apakah kalau tiang pancang tauhid sudah berdiri sudah tidak perang nafsu dengan nafsu amarah? Tidak, karena nafsu amarah bisuknya sudah berubah menjadi bil khair, menjadi kawan. Tadinya lawan menjadi kawan. Yang tadinya menghalang-halangi setelah menjadi kawan, ya mendorong, menyemangati, bantu. Ini sama dengan umpama peperangan wis merdeka iki wis merdeka. Londo moro. Wis gak merangi Londo, wis bantu. Inggris barang wis gak wis bantu. Jepang barang bantu wis. Ya gak ono perang wis. Karena musuh sudah ditaklukkan. Lawan sudah menjadi kawan.